Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatma Azahra dengan NIM J3J118036. Saya akan mempresentasikan tentang kajian pengembangan bisnis yang saya lakukan di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S Permata Ibu Kota Padang Panjang. Judul dari kajian pengembangan bisnis saya yaitu pendirian unit bisnis permen susu pada P4S Permata Ibu Kota Padang Panjang. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Andas D.I. Wariswandi, SE MSI. Kemudian dosen moderator Ibu Insinyur Win Kuntari, MSI. Latar belakang kajian pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang mampu mendukung perekonomian dan menjadi salah satu mata pencarian penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu susu sapi memiliki kandungan gizi dan komposisi kimia yang baik untuk tubuh. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini kandungan gizi susu sapi dalam 100 gram. Yang ketiga yaitu Sumatera Barat merupakan salah satu penghasil susu sapi terbesar di Sumatera. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat mengalami peningkatan produksi susu sapi setiap tahunnya. Dan Padang Panjang merupakan kota di Sumatera Barat yang merupakan sentra sapi perah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan cuaca di Padang Panjang memiliki iklim yang sejuk dan memiliki curah hujan yang tinggi. Selain itu, Padang Panjang juga diapit oleh dua pegunungan, yaitu Gunung Singalang dan Gunung Merapi, sehingga cocok dijadikan sebagai sentra sapi perah Sumatera Barat. Yang keempat yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Permata Ibu memiliki produksi susu sapi yang tinggi setiap harinya. Hal ini dikarenakan P4S Permata Ibu selain memproduksi susu juga mengumpulkan susu sapi dari peternak Padang Panjang. Yang kelima, jenis produk olahan yang tersedia saat ini di P4S Permata Ibu memiliki umur simpan yang pendek dan karakteristik susu sapi sendiri yang mudah rusak. Kemudian, peluang wisata edukasi yang tinggi di P4S Permata Ibu. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan edukasi adalah sebanyak 30.000 orang. Kemudian, tujuan dari kajian pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis pada Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S Permata Ibu dengan menggunakan IE Matrik. Yang kedua yaitu menyusun kajian pengembangan bisnis dengan menganalisis finansial dan non-finansial pada Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S Permata Ibu. Kemudian keragaman perusahaan, sejarah perusahaan, cikal bakal pendirian Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S Permata Ibu diawali dengan berdirinya kelompok tani Permata Ibu pada tahun 1981 oleh Bapak Suhaimi Datu Arangkai Panda. Kemudian pada tahun 2006 didirikan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Permata Ibu yang diketuai oleh Dr. Andas Haji Novi Henry, SE MSI Datuk Bagindo Saidi. Visi dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Permata Ibu adalah menjadi UMKM pengolahan susu sapi untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat. Dan misinya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Kota Padang Panjang, meningkatkan populasi dan produktivitas usaha peternakan sapi perah di Kota Padang Panjang, meningkatkan daya saing produk olahan sapi perah dalam menghadapi dunia global, kemudian menciptakan pendidikan edukasi yang kreatif, inovatif, serta berkarakter. Dan yang terakhir yaitu menjadikan generasi anak bangsa yang sehat dan cerdas. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini struktur organisasi P4S Permata Ibu yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris bendahara, dan seksi-seksi di bidangnya. Setiap sumber daya manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya, sumber daya perusahaan terdiri dari tiga. Yang pertama, sumber daya fisik. Jadi, sumber daya fisik yang dimiliki oleh Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Permata Ibu terdiri dari lahan, bangunan, kantor, unit pengolahan susu, gudang pakan, gudang pengolahan kompos, ruang display, pojok
C. Sarana prasarana produksi dan kendaraan operasional. Sedangkan sumber daya manusia di P4S Permata Ibu terdiri dari 10 orang yang berasal dari warga sekitar Padang Panjang. Kemudian sumber daya keuangannya yaitu berasal dari bantuan pemerintah, pinjaman, dan modal sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis diperoleh dari analisis matrik internal faktor evaluation (IV) dengan total skor sebesar 2,93 dan matrik eksternal faktor evaluation (EV) sebesar 3,42 sehingga diperoleh strategi pengembangan bisnis dengan matrik IE berada di kuadran kedua, yaitu tumbuh dan berkembang. Berikut dapat dilihat gambar di samping alur pengembangan produk, alur pengembangan kajian pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan produk. Produk yang dihasilkan dari pengembangan bisnis ini adalah permen susu dengan varian rasa original dan rasa stroberi. Permen susu dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus permen bermotif, kemudian akan dikemas dengan menggunakan kemasan standing pouch yang transparan dengan ukuran 10 dikali 17 cm dengan berat 125 gram. Nama produk permen susu ini adalah permen susu serambi milk dengan tagline 100% menggunakan susu sapi murni dari peternak Padang Panjang. Kemudian perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu STP-nya, segmentasi geografisnya yaitu konsumen yang berada di Kota Padang Panjang dan wisatawan yang berkunjung ke P4S Permata Ibu. Kemudian segmentasi demografinya adalah semua jenis kelamin dengan umur 5-60 tahun yang memiliki pendapatan lebih besar daripada 1 juta. Kemudian segmentasi psikografis adalah konsumen yang menyukai olahan berbahan baku susu dan makanan manis tetapi tetap sehat. Targetnya adalah wisatawan yang berkunjung ke Padang Panjang dan ke P4S Permata Ibu. Kemudian positioningnya yaitu produk yang aman dikonsumsi karena menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan pemanis buatan. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama itu produk, sudah dijelaskan juga tadi bahwa produk yang dihasilkan yaitu permen susu dengan varian rasa original dan stroberi dengan berat 125 gram. Kemudian yaitu harganya yaitu 10.000 dengan berat 125 gram. Saluran distribusinya yaitu melalui display dan board PMKS Permata Ibu. Dapat dilihat pada gambar di atas merupakan saluran distribusi di boot P4S Permata Ibu dan yang di bawah merupakan saluran distribusi di display P4S Permata Ibu. Promosi digunakan dengan menggunakan media cetak berupa banner dan media sosial melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian perencanaan produksi. Alur produksinya dapat dilihat mulai dari persiapan bahan baku, kemudian persiapan peralatan, penimbangan bahan baku, pensterilan alat, pencampuran adonan pertama, pencampuran adonan kedua, pemotongan, dan pengemasan. Kegiatan produksi permen susu dilakukan di ruang unit pengolahan susu milik P4S Permata Ibu di Jalan Syekh Ibrahim Musa, RT 7 Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Nah, kegiatan produksinya itu dilakukan 5 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Kapasitas dalam satu kali produksi adalah 4 liter. Nah, 1 liter itu mampu menghasilkan 7 bungkus permen dengan berat 125 gram. Kemudian, perencanaan organisasi dan manajemen. Yang pertama itu struktur organisasinya. Struktur organisasi yang digunakan dalam pengembangan bisnis permen susu tidak mengubah struktur organisasi perusahaan, namun hanya ada penambahan di bagian seksi, yaitu seksi bagian produksi permen susu. Kemudian standar operasional perusahaan. Standar operasional yang diterapkan oleh perusahaan saat pengembangan bisnis permen susu mengikuti SOP yang berlaku di tempat unit pengolahan susu. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia.
Kebutuhan tenaga kerjanya. Jadi sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis permen susu ini adalah sebanyak 1 orang di bagian produksi permen susu. Tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi usaha. Kemudian kualifikasi tenaga kerja yaitu perempuan umurnya 18 sampai 30 memiliki minat dalam memasak, rajin, disiplin, bertanggung jawab dan tidak pantang menyerah. Kemudian gaji karyawan di bagian produksi permen susu diberikan 1 kali dalam sebulan, sebesar 800.000. Kemudian perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Permata Ibu, dilakukan dengan kerjasama dengan pemasok bahan baku utama, yaitu peternak yang menyetorkan susunya ke P4S Permata Ibu, dan pemasok bahan baku pendukung seperti gula, garam, dan tepung agar-agar powder. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Jadi biaya investasi yang dikeluarkan dalam pengembangan bisnis permen susu adalah sebesar Rp35.624.500. Kemudian biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap pada tahun pertama yaitu sebesar Rp17.989.750. Kemudian pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu sebesar Rp20.189.750. Kemudian biaya investasi pada tahun pertama adalah sebesar Rp25.747.200. Kemudian pada tahun kedua Rp30.896.640. Perencanaan penerimaan. Jadi penerimaan permen susu pada tahun pertama yaitu 27.160.000. Permen susu rasa stroberi juga 27.160.000. Kemudian pada tahun kedua sampai tahun kelima penerimaan untuk penjualan permen susu original adalah sebesar 33.260.000. Kemudian penjualan permen susu stroberi sehingga memperoleh penerimaan sebesar 33.260.000. Kemudian laba rugi. Jadi dapat dilihat pada tabel. Jadi laba bersih yang diterima perusahaan pada tahun pertama adalah sebesar Rp10.583.050. Kemudian pada tahun kedua sampai kelima yaitu Rp15.356.442. Kemudian RC rasionya pada tahun pertama yaitu 1,24, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 1,24. Kemudian pada tahun kedua yaitu 1,30, yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan memperoleh penerimaan sebesar 1,30. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah rumusan ide pengembangan bisnis diperoleh dari analisis internal faktor evaluation (IV) dan external faktor evaluation (EV), sehingga diperoleh strategi pengembangan materi IG berada di kuadran 2 yaitu tumbuh dan berkembang. Strategi yang dilakukan adalah pendirian unit bisnis permen susu. Kemudian, kajian pengembangan bisnis pada permen susu dilakukan dengan menggunakan aspek non-finansial seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek kolaborasi, dan aspek non-finansial yang terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian sarannya yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S Permata Ibu diharapkan mampu menjalankan ide pengembangan bisnis untuk menambah varian produk dan meningkatkan masa simpan produk yang dihasilkan sekaligus sebagai oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung ke Padang Panjang dan ke Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Permata Ibu Kota Padang Panjang. Sekian hasil dari presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.